Mau lighting murah, cocok untuk konten kreator pemula? Ini solusinya. Kembali lagi dengan saya Tira di channel Just Tira. Channel ini akan membahas terkait dunia teknologi, gadget, dan proses produksi konten kreatif, baik itu fotografi maupun videografi. Nah, kalau tertarik, jangan lupa subscribe. Jangan ragu. Nah, kali ini saya ingin membahas ini. Lighting ini. TUF Studio LD160. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita unboxing terlebih dahulu. Di dalam boxnya terdapat lighting LD160 itu. Selanjutnya terdapat dua filter warna yang memiliki color temperatur yang berbeda. Kemudian terdapat pula manual guide yang berisi terkait petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir terdapat baterai holder. Nah, kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu dari lighting ini. Lighting ini maksudnya. Nah, untuk lighting ini memiliki LED berjumlah 160 LED dengan power 9,6 watt dan color temperatur 5600 Kelvin atau 3200 Kelvin. Nah, lighting ini dapat ditenagai dengan berbagai jenis baterai, mulai dari baterai NPF series, Panasonic D series, atau 6 kali baterai AA. Nah, dari spesifikasi tersebut, lighting ini dibanderol dengan harga Rp250.000. Nah, untuk link pembeliannya dapat dicek di deskripsi. Nah, kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Lighting ini memiliki dimensi 14 x 9,5 x 5,7 cm. Nah, lighting ini terlihat bulky atau tebal karena dia memiliki lubang-lubang atau sirip-sirip yang berfungsi untuk memberikan ventilasi udara ke dalam lighting agar tidak mudah panas ketika digunakan. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi persisi. Dari bagian depan, kita terdapat LED-nya yang berjumlah 160 dengan di sampingnya disertai filter, lubang filter untuk menaruh filter-filter atau diffuser yang akan kita gunakan. Nah, lanjut di bagian kanan terdapat knob untuk mengatur kecerahan dan sekaligus sebagai tombol on off di lighting ini. Untuk bagian bawah terdapat lubang 1/4 in untuk menaruh lighting ini di atas tripod atau light stand. Dan ada mounting untuk cold shoe yang bisa digunakan untuk menaruh lighting ini di atas kamera. Nah, kita lanjut di bagian belakang. Terdapat baterai holder atau tempat menaruh baterai yang bisa digunakan untuk menaruh baterai. Berbagai jenis baterai lah. Nah, selanjutnya untuk menyangga baterainya agar tidak mudah lepas, ada penutup baterainya. Dan yang terakhir ada baterai checker untuk mengecek persentase dari baterai tersebut. Nah, kita bahas dari segi penggunaan dari lighting ini. Lighting ini memang terkesan bulky, tebal, tapi keuntungannya dia memiliki ventilasi yang banyak. Buat apa? Buat agar mendinginkan lighting ini. Nah, di penggunaan saya, lighting ini memakai baterai NPF 750 dengan 4400 mAh daya dari baterai ini. Nah, dari penggunaan saya, ketika saya memakai lighting ini dengan intensitas maksimal, bisa bertahan selama 1 jam. Tapi, untuk intensitas maksimal dari lighting ini, terbilang sangat amat, ya, terlalu overuse lah. Soalnya, ketika lighting ini ditaruh di maksimal, ya, dia akan terang sekali. Jadi, ya, untuk penggunaan normal, paling di sekitaran 50% sih. Perlu dicatat lagi, agak riskan di bagian filter. Kenapa riskan? Karena terkesan ya kita harus sliding filternya dulu ketika mengganti. Tapi ketika sliding ini bunyi-bunyi, cuma takutnya ketika terlalu terselip gitu loh di bagian ini atasnya, nanti dibirol aja di bagian atasnya sini nanti kurang pas. Takutnya kurang pas ketika naruh filter ketika buru-buru. Nah, kan ganti filternya agak ribet sih emang. Cuma ya mau gimana lagi, harga gak pernah bohong. Selanjutnya yang perlu dicatat juga bagian bawah mounting ini.
di putaran untuk mengaitkan kamera ini di atas kamera, mengaitkan lensa, kok lensa lighting ini di atas kamera agak ya ringkih, terkesan murah emang, cuma ya mengingat harga lagi kembali dan agak berat, tapi ya itu kita maklumi karena harga murah dan kita harus mengaitkan lighting ini di atas kamera dengan kuat agar ya supaya tidak jatuh lah. Selanjutnya untuk masalah tilting di lighting ini emang bisa dia tilting, cuma kita harus kalau mau mengencangkan atau mengendorkan itu ya harus kuat, takutnya ya jatuh kalau emang terlalu berat. Nah, catatan yang terakhir, dan ini sekaligus supaya jadi pertimbangan ketika membeli lighting ini. Lighting ini di paket penjualannya tidak disertakan dengan baterai. Jadi kita harus membeli baterai tersendiri. Misal, saya ini pakai baterai NPF 750. Bisa pakai baterai ini atau bisa pakai baterai AA. Kenapa ini perlu dicatat? Karena lighting sebelumnya yang saya review, yang videonya ada di atas sini kayaknya, atau sini. Ya nggak tahu lah, pokoknya sini kalau nggak salah. Itu dia udah ada port micro USB untuk charging, jadi dia bisa hidup tanpa baterai. Kalau lighting ini dia harus pakai baterai. Itu sih salah satu sedikit deal breaker lah, atau ya bisa disebut pertimbangan kalau kita mau membeli lighting ini. Tapi overall untuk kecerahan, daya tahan baterai, atau sirkulasi udara di sini, tingkat panas di lighting ini itu udah cukup lah. Kita ketika perlu kecerahan yang emang luar biasa atau ya lumayan cerah, kita bisa manfaatkan lighting ini ketika hidup full, kecerahannya dimaksimalkan. Tapi untuk penggunaan normal atau outdoor normal lah, ketika kita di jalan ketika malam atau mau bikin konten malam-malam, paranormal experience atau uji nyali, ini nggak perlu full sih kecerahannya, nggak perlu maksimal ya. Tapi ya patut dicatat, emang lighting murah, jadi kita harus banyak kompromi sih. Pertama ya di materialnya yang plastik, kedua di bagian cold shoe, dan ketiga di penggantian filter. Nah, itu terkait penggunaan dari lighting ini. Nah, kesimpulan dari lighting ini murah, cuma 250.000, tapi ada hal-hal yang perlu dicatat ketika kita akan membeli lighting ini. Terbilang cukup worth it, tapi nggak paling worth it lah di harga tersebut. Mungkin kita nambah dikit dapat lighting apa, kurang dikit dapat lighting apa, bisa. Cuma untuk lighting ini overall good, bagus lah. Sekian review kali ini. Kalau ada kritik, saran, atau mau ngasih rekomendasi barang-barang produksi yang mau direview, silahkan komen di bawah, ada kolomnya kok. Nah, kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share di seluruh sosial media kalian, dan jangan lupa like agar saya makin bersemangat dalam berkarya, dan pastinya harus subscribe dan aktifin loncengnya agar apa? Agar dapat notifikasi ketika saya update video baru. Sekian dari Justira dan bye.